Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita untuk mata kuliah manajemen keamanan sistem informasi. Kita lanjutkan mengenai ISO 27001-2013 ya. Kita masuk ke persyaratan ya, sistem manajemen informasi. Persyaratannya apa saja dan kontrol objektifnya apa saja. Data kebutuhan audit ISO 27001-2013. Pertama itu kebijakan perusahaan tentang keamanan informasi yang sudah ditandatangani oleh direktur. Karena ini sangat penting sekali karena akan berhubungan dengan banyak bagian ya. Jadi memang harus kebijakannya memang harus dari top ya. Kemudian lingkup penerapan keamanan informasi, kemudian informasi aset, baik itu database informasi, prosedur terkait penanganan database, kemudian dokumen, data perusahaan, kontrak pekerjaan, data pelanggan. Nomor 5 itu aset fisik ya, baik itu data komputer, akses, server, termasuk gedung ya. Kemudian keenam itu aset orang ya, aset orang-orang, data karyawan, data pelatihan, data kontrak kerja karyawan. Kemudian nomor 7 penggunaan aset ya, akses masuk, akses approval atau akses jaringan. Kemudian identifikasi risiko dan pengendaliannya ya, risikonya apa saja kemarin sudah dilihat bagaimana cara membuat list risiko. Kemudian program disaster recovery plan, contingency plan atau the emergency response plan. Ini penting untuk sebagai mengamankan baik itu data atau secara fisik tadi, aset fisik dan lain-lain, untuk membuat segala kemungkinan apabila terjadi contoh seperti disaster ya, sehingga diperlukan recovery plan-nya bagaimana, dibikin backupnya, misalkan backupnya dengan jarak jauh atau bagaimana. Kemudian communication customer, kemudian catatan kerahasiaan dan IT report. Nah, dalam tahapan implementasi ISO 27001 ini, pertama itu kemarin kita sudah bahas bagaimana mengevaluasi gap ya, terhadap SI 27001. Kemudian membentuk forum, menentukan peran tanggung jawab, kemudian merencanakan pengembangan SPI, program jadwal tingkat waktunya, kemudian siapa PIC-nya, kemudian menetapkan ruang lingkup, kebijakan pengamanan informasi, tujuan prinsip dasar, pendekatan dan kriteria, daftar inventaris aset organisasi, menentukan pemilik dari setiap aset, metode penilaian risiko, tingkat risiko, penilaian risiko, validasi hasil penilaian risiko, dan kontrol risk statement plan. Selanjutnya ada statement of applicability, pengukuran efektivitas SMPI, termasuk kriteria pengukuran, implementasi dan penanganan risk statement plan, internal audit, business continuity management, pengelolaan insiden pengamanan informasi, sosialisasi dan pengenalan terhadap isu-isu seputar pengamanan informasi, monitoring kontrol SMP, mengumpulkan rekaman implementasi, menentukan efektivitas penerapan SMP, kemudian tinjauan dari manajemen. Isu audit pihak ketiga ya, bagaimana akses kontrol tidak digunakan secara konsisten, password ditulis di sebuah tempat yang mudah dilihat, visitor masuk ke area kerja tanpa identifikasi, meninggalkan meja tanpa mematikan atau mengunci layar, meninggalkan informasi terbatas tanpa pengawasan, akses karyawan yang sudah pensiun atau resign masih aktif. Audit pihak ketiga, akses karyawan yang mutasi tidak berubah, kemudian akses karyawan yang sudah pensiun atau resign masih aktif, kemudian internal audit tidak dilakukan menyeluruh sesuai dengan lingkupnya, kemudian penggunaan CCTV hanya sebatas aksesoris tanpa melihat kebutuhan berdasarkan risiko, backup data dan tidak dites hanya pada hanya terbatas di backup, pengunjung data
data center tidak terdata dan terdata dikarenakan sudah ditemani oleh ketika masuk data masuk ke dalam data center. Ini lampiran aneks A nya A5 sampai A18 ya. Kemudian ditambahkan lagi ini domainnya, ini kontrol objektif dan ini kontrol. Ini pengelolaan kolektif ya, mulai dari hubungan pemasok, kemudian akuisisi, pengembangan dan perawatan sistem, kemudian keamanan informasi, keamanan fisik, kendali akses dan manajemen aset. Nah, penerapan SMKI adalah keputusan strategis suatu organisasi. Pembentukan dan penerapan sistem manajemen keamanan informasi dipengaruhi oleh kebutuhan tujuan organisasi, persyaratan keamanan, proses organisasi, dan lain-lain. Kemudian area domain SMKI ya, kontrol keamanannya pertama itu orang ya, untuk pimpinan, karyawan, dan lain-lain. Kemudian proses semua langkah kegiatan organisasi atau objek yang dikontrol keamanannya, yaitu kerangka SMKI seperti SNI, ISO 271. Kemudian teknologi, jaringan perangkat lunak, perangkat keras atau fasilitas fisik termasuk gedung dan lain-lain. Kemudian jumlah klausul SNI-nya disusun dengan sistematika sebagai berikut. B berisi 10 klausul dengan klausul 1 sampai 3 lah ruang lingkup isi dokumen. Kemudian acuan normatif digunakan SNI 271 serta definisi mengacu pada SNI 27000. Klausul yang menjadi penerapan SMKI sesuai dengan standar adalah klausul 4 sampai 10. Panduan penerapan SMKI sesuai dengan standar dilampirkan sebagai lampiran aneks ya, mengacu pada SNI 272. Ini bagian ininya. Kemudian ada support, ada operation, ada performa, ada improvement ya. Ini baru di security control. Nah, kaitan SNI dan SPBE ya. Nah, panduan sebagai acuan dapat dilaksanakan sebagai proses manajemen keamanan informasi. Ya, ada penetapan ruang lingkup, penetapan tanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kerja, dan perbaikan berkelanjutan. Kemudian arahan manajemen untuk keamanan informasi, kebijakan standar digunakan sebagai pedoman dalam rangka melindungi aset informasi organisasi dari berbagai bentuk ya, ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Kemudian pada bab 5 ini, pada dokumen SNI 271 berisi persyaratan kepemimpinan dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Kemudian kepemimpinan dan komitmen ya. Ini ditujukan untuk manajemen puncak ya, menunjukkan kepimpinannya. Kemudian memastikan kebijakan keamanan informasi dan sasaran keamanan informasi. Kemudian memastikan persyaratan SMKI terintegrasi ke dalam proses organisasi. Memastikan tersedia sumber daya yang dibutuhkan ya. Kemudian di 5 seterusnya ada mesti di kepemimpinan dan komitmen. Di 6 FGH ya, ini semuanya sudah 5 poin yang bisa diinikan. Kemudian masih lanjut, manajemen puncak harus menetapkan kebijakan keamanan informasi sesuai dengan tujuan organisasi, mencakup sasaran keamanan organisasi, menyediakan kerangka kerja, mencakup komitmen dan lain-lain. Kebijakan lanjutan, kebijakan informasi harus disiarkan sebagai informasi yang dikomunikasikan dalam organisasi dan disediakan untuk pihak yang berkepentingan jika diperlukan. Ini peran organisasi, tanggung jawab dan wewenang ya. Manajemen puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan dengan keamanan informasi ditetapkan dan dikomunikasikan. Ini contoh struktur organisasi yang dibuat khusus untuk menerapkan SMKI. Selanjutnya, ini contoh dokumen kebijakan SMKI ya. Contohnya PTX berkomitmen menerapkan sistem keamanan informasi berdasarkan SNI ISO 27001-2013 secara berkesinambungan dengan keterlibatan seluruh manajemen dan karyawan ya, dan beberapa hal ya. Menjalankan kebijakan prosedur keamanan aset informasi, menjaga kerahasiaan informasi data dokumen sebagai sumber daya perusahaan.
Kemudian yang ketiga, meningkatkan peran serta melalui pelatihan pemahaman dan penerapan sistem manajemen keamanan. Kemudian melindungi keamanan sistem yang ada dengan penerapan manajemen berkelangsungan, business continuity management, dan rencana keberlangsungan bisnis atau business continuity plan. Kemudian contoh selanjutnya, komitmen penerapan SMKI berdasarkan ISO 27001. Nah, secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan keterlibatan seluruh manajemen dan karyawan, menjalankan kebijakan prosedur keamanan informasi melindungi aset perusahaan, menjaga kerahasiaan informasi, data, dokumen, dan lain-lain. Baik, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.